Halo pemirsa, seorang cucu di Tasikmalaya, Jawa Barat tega hendak membunuh nenek kandungnya. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran muda, 86. Sejumlah rumah di Kabupaten Aceh Tenggara hangus terbakar. Api terus membesar hingga menyambar ke bangunan lainnya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran menghanguskan sejumlah rumah warga di Desa Lawe Beringin Gayo, Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga yang menyambar ke rumah lainnya. Kebakaran ini terjadi pada pukul 4 pagi. 6 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran ini. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik rumah warga. Akibatnya 7 rumah warga hangus terbakar. Langsung membesar ya Pak ya? Ya langsung membesar dari seberang rumah tetangga itu. Itulah semua baju aja semua. Lantaran api cepat langsung nyambar. Kalau dikira ratusan juta sampai miliar rupiah. Dampak terhadap kebakaran ini 7 rumah habis terbakar hangus tanpa ada sisa sama sekali. Untuk selanjutnya kronologi kebakaran sedang dalam penyelidikan dan pendataan. Untuk sementara dugaan korsleting listrik. Diperkirakan akibat kebakaran ini kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Media Arjuna, iNews melaporkan. Seorang pencuri motor babak belur dihajar massa di Jalan Pantura, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tersesat tak menguasai medan, pelaku ditangkap warga. Muyet tak berdaya jadi sasaran amuk warga di Desa Raci, Pasuruan, Jawa Timur. Muyet ditangkap warga usai ketahuan mencuri motor bersama rekannya. Aksi muyet yang mencuri motor di rumah korban ketahuan pemiliknya yang berteriak maling. Tak hafal jalan, muyet terjebak kepungan warga. Sementara rekan sesama pencurinya berhasil melarikan diri. Dan saat ini masih dilakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lainnya yang kabur atau SDPU. Untuk mungkin motifnya dan? Yang motifnya ingin mencuri kendaraan bermotor. Berarti ada 2 pelakunya dan? Ya, 2. Tapi selamat dan ya, nggak sampai meninggal artinya? Ya masih selamat. Diajak. Iya Pak. Rencana kayak apa? Tidak oleh. Yo kayak mangan Pak. Nggak punya uang Pak? Sudah kerja di angkut kotoran sapi. Iya sepi Pak. Pabrik-pabrik itu. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara, sementara pelaku lainnya dalam pengejaran polisi. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kepergok saat beraksi, 2 pencuri sepeda motor menjadi sasaran amuk massa di Majalengka, Jawa Barat. Massa yang emosi bahkan membakar sepeda motor pelaku. Polisi berupaya mengevakuasi 2 pencuri sepeda motor dari amukan warga Desa Biayawak, Kecamatan Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Motor pelaku bahkan dibakar massa yang emosi setelah memergoki aksi pelaku mencuri sepeda motor. Warga kesal karena kendaraan mereka sering hilang dicuri. Kejadian pembakaran ini motor mungkin ya dari pihak warga merasa gemas, apa gak tahu gimana ya. Sering kejadian di daerah Desa Biawak gitu ya.
Mungkin ya pelampiasannya mungkin pembakar motor mungkin ya, tapi nggak tahu yang membakarnya siapa tuh. Ada 2 pelakunya. 2 orang. Iya. Kedua pelaku dibawa ke Polres Majalengka. Kasus ini masih diselidiki polisi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Aksi pencurian motor pada sebuah rumah ibadah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terekam CCTV. Pelaku hanya butuh waktu kurang dari 5 detik untuk mengambil motor korban. Seorang pencuri motor beraksi pada sebuah rumah ibadah di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kurang dari 5 detik, sebuah motor jamaah yang terparkir berhasil dibawa kabur pelaku. Saat kejadian, korban sedang beribadah. Sebelum beraksi, pelaku memantau situasi. Korban baru mengetahui motornya hilang usai beribadah. Langsung keluar dan melihat situasi kembali aman atau tidaknya ketika mau bertindak atau melakukan aksi pencurian motor. Dan setelah itu si pelaku melakukan aksinya tidak sampai 5 detik, mungkin hanya 3 detik, 4 detik si pelaku berhasil melakukan tersebut dan kemudian si pelaku membawa lari motor si korban. Kasusnya dalam penyelidikan Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. 3 pengendara sepeda motor di Jalan Raya Serang, Jakarta, Desa Julang, Serang, Banten terlibat kecelakaan maut. 1 pengendara tewas di lokasi, 2 pengendara lainnya mengalami luka serius. Tiga pengendara sepeda motor terlibat tabrakan maut di Jalan Raya Serang, Jakarta, Desa Julang, Serang, Banten. Benturan yang keras membuat motor hancur. Seorang pengendara lainnya yang datang dari arah Jakarta hilang kendali, turut menabrak salah satu korban. Akibat kecelakaan ini, 1 orang tewas di lokasi, sementara 2 pengendara lainnya alami luka-luka. Arah Cikande mau ke Modern. Nah, jadi jarak saya sama lokasi kejadian sekitar 50 meteran. Saya tepat di belakang. Nah, jadi saya lihat mereka udah jatuh 3 motor. Udah jatuh 3 motor, jadi saya analisa 2 orang laga kambing, 1 orang beruntun. 3 unit kendaraan sepeda motor, Yamaha Lexi dan 2 motor Honda Vario. Sementara ketiganya dan dibawa ke RSUD Serang. Sementara itu untuk yang lain-lain masih dalam tahap penyelidikan. Para korban dilarikan ke RS Derajat Prawira Negara Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Akibat ban meletus, sebuah truk kontainer menabrak 2 truk dan sebuah rumah warga di Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur. 1 orang tewas dan 2 lainnya luka-luka. Sebuah truk kontainer menabrak truk tangki dan rumah warga di Jalan Raya Mondoroko, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat truk kontainer alami pecah ban, sopir hilang kendali dan menabrak 2 truk dan rumah warga. Akibat kejadian ini, sopir kontainer terjepit badan truk. Naas, korban tewas saat dievakuasi ke rumah sakit. Sementara 2 korban lainnya alami luka ringan. Bergerak dia dari arah utara menuju ke selatan, yang kemudian dari ban pecah itu menghantam truk yang lain sehingga truk ini langsung terpental ke salah satu rumah warga. Jadi yang terlibat 3 kendaraan, 1 truk kontainer, 1 lagi ada truk muat bahan sembako, kemudian 1 lagi truk tank. Truk kontainer yang terguling menutup sebagian jalan menyebabkan kemacetan kendaraan lain. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Seorang sopir truk menjadi korban begal dan dibuang ke rawa-rawa di Labuan Batu, Asahan, Sumatera Utara. Diduga korban dibegal kawanan rampok yang membawa kabur truk dan 8 ton sawit.
aman, kesaman itu. Video amatir merekam aksi penyelamatan seorang sopir truk usai menjadi korban begal dan dibuang ke rawa-rawa dengan tubuh terikat di Desa M3, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sandi, warga Aek Ledong, Kabupaten Asahan, disekap begal saat membawa truk bermuatan sawit seberat 8 ton. Pelaku membawa kabur truk beserta muatan sawit. Gue supir. Iya bang. Ya wes tenang aja, nggak apa-apa aman, kesaman itu. Nanti kampungmu? Bani bang. Bani mana? Kenapa bang? Kampung apa jeneng bang? Ledong. Kenapa? Iya bang. Siapa jenengmu? Sandi. Sandi. Tokeku jeneng Tasrif bang. Ah? Tasrif tokeku. Tokemu? Tokeku Tasrif. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Pulau Raja. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan ditemukan tewas pada sebuah kamar hotel di Semarang, Jawa Tengah. Korban diduga dihabisi ibu kandungnya yang mengalami depresi. Tim Invis melakukan identifikasi kasus tewasnya bocah perempuan 4 tahun pada sebuah kamar hotel di Jalan Es Parman, Semarang, Jawa Tengah. Dugaan sementara korban dihabisi ibu kandungnya yang mengalami depresi. Peristiwa berawal saat petugas hotel mendatangi kamar yang dihuni RSS, ibu 34 tahun warga Banyumanik, Semarang karena sudah habis masa sewanya. Tidak adanya respon membuat petugas membuka paksa kamar dengan kartu pintu duplikat. Petugas hotel mendapati ibu korban terbaring lemah di ranjang bersama KA anak perempuannya yang berusia 4 tahun. Polisi yang mendatangi lokasi segera mengevakuasi sang ibu ke Rumah Sakit Elizabeth Semarang, sedangkan anaknya yang sudah tewas dievakuasi ke ruang jenazah Rumah Sakit Dr. Karyadi untuk diotopsi. Mendatangi ke kamar korban di kamar 229 Hotel Rio. Dari situ dibuka dan ditemukan bahwa saat itu korban atas nama tersangka Rizka saat itu sudah dalam kondisi bertiduran sebelahan dengan anaknya. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ingin menguasai sertifikat tanah, seorang cucu di Tasikmalaya, Jawa Barat tega hendak membunuh nenek kandungnya. Pelaku membekap korban menggunakan bantal saat sedang tidur. Ironis, pelaku berniat menjual sertifikat tanah untuk dibelikan handphone. Sandi, pria 20 tahun ini melakukan prarekonstruksi percobaan pembunuhan terhadap karmah neneknya di rumah korban di Desa Cikondang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Wanita 72 tahun ini dibekap pelaku menggunakan bantal saat sedang tidur di kamarnya. Korban bisa diselamatkan oleh warga yang berdatangan setelah mendengar teriakan meminta tolong. Awalnya pelaku tak mengakui perbuatannya dengan menyebutkan ada pelaku lain. Namun pelaku kemudian kabur dan ditangkap warga saat bersembunyi di kebun. Motif pelaku ingin menguasai harta korban berupa sertifikat tanah. Untuk motifnya sendiri berdasarkan hasil daripada pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi bahwa niatan daripada si pelaku untuk menguasai barang yang berbentuk sertifikat yang ada di rumah tersebut. Kepada polisi, pelaku mengaku akan menjual sertifikat tanah neneknya untuk membeli HP. Pengen minta itu surat tanah. Sertifikat tanah. Ya. Niatnya mau diapain? Ya mau saya jual, saya berikan lagi uang ke HP. Mau beli HP. Ya. Untuk motifnya sendiri berdasarkan hasil daripada pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi bahwa niatan daripada si pelaku untuk menguasai barang yang berbentuk sertifikat yang ada di rumah tersebut. Pelaku yang ditahan di Mapolres Tasikmalaya Kota terancam 9 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Seorang pria tewas dibunuh mantan suami kekasihnya dipicu rasa cemburu. Pelaku sakit hati baru ditalak, mantan istrinya telah memiliki kekasih. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Sergap.